Hey guys, kembali dengan saya Atala Riksya di Atala Riks Studio Acting Guideline. Di sini bagi siapa saja yang ingin menjadi seorang aktor, di Atala Riks Studio channel ini memberikan guideline, panduan-panduan lah buat kalian yang ingin berakting. Oke, yang lalu kita sudah bicara-bicara bersama ini ya, Om Tedisha. Kebetulan adik saya sendiri, banyak prestasi yang sudah dicapai oleh beliau, terutama di ajang Festival Film Bandung. Dia pemenang tahun 2016 sebagai aktor terpuji, dan sebagai nominator di ajang-ajang yang lain juga ada. Maka dari itu beliau juga saya minta nih untuk di Atala Studio jadi mentor juga ya, Ted, harus mau loh, Ted. Jadi siapa saja ingin juga mendapatkan pembekalan ilmu pengetahuan soal acting, tentu yuk join di Atala Studio ya. Nanti ada saya, ada mudah-mudahan banyak ilmu yang didapat ya dari pembicaraan kami ya, yang mau jadi aktor, yang mau jadi aktor teater, film, sinetron, TV. Pada dasarnya saya rangkum pembicaraan kemarin, kita menjadi aktor itu harus bisa menyikapi segala sesuatu keadaan tuh. Bagaimana menyikapi tuh, ilmu dari Om Teddy kemarin kan, menyikapi segala macam keadaan, situasi, pikiran, emosional, keadaan sekeliling semua, bagaimana aktiviti semua, bagaimana kita harus mengerti menyikapinya, mengambil sebuah tindakannya, dan mengambil nilai-nilai kreativitas di dalamnya. Itu yang membedakan antara aktor yang satu dan juga aktor yang lain. Alright, nah oke, lanjut ke saya lagi sendiri. Oke guys ya, yang di belakang sana. Kita ngebahas sekarang yang perlu kalian tahu, tentu kalau jadi aktor, tahu skripnya dong, naskahnya dong, playnya dong, yang mau diperankan tuh apa sih, cerita yang kalian inginkan tuh sebenarnya. Kalian pasti punya cita-cita dong dalam play yang ada, ingin jadi apa, tuh ada keinginan apa, aku menjadi aktor antagonis, protagonis, kalian untuk punya cita-cita dan harapan di dalamnya. Nah di sini yang kalian perlu untuk memahami adalah bagaimana kalian itu bisa menilai sebuah naskah yang baik tentunya ya. Pada umumnya ya, saya bicara ini untuk beginners, untuk pemula, apa sih gitu loh. Bagaimana menilai sebuah naskah, menilai sebuah play. Yang harus dimengerti dan dipahami bahwa sebuah play itu, sebuah naskah, cerita yang menarik itu adalah bagaimana mengungkap ya fakta dari kehidupan yang ada di dalamnya, agar penonton ya itu bisa mengerti, bisa memahami semua isi cerita, terutama segala sesuatu yang dialami dari karakter-karakter yang ada di dalamnya ya, terutama karakter pilihan kalian. Ada inner life di situ, ada kehidupan di dalam yang tersembunyi dari keadaan di sekelilingnya, dari keadaan cerita sekelilingnya ya. Yang menariknya itu juga kalau kalian memilih mendapati sebuah naskah itu, lihat dialog-dialognya, bagaimana lihat kreativitas penulis di dalam dialog-dialognya ya. Kalian harus tahu itu intentionnya seperti apa ya, motivasinya apa sih dalam cerita itu dari sebuah karakter yang kalian inginkan ya, atau yang ada di dalamnya yang kalian pilih. Attentionnya itu seperti apa, motivasinya seperti apa, itu yang menarik. Terus ucapan-ucapan yang keluar ya, berinteraksi dengan lawan main yang lain tuh ada apa aja gitu kan ya. Di luar garis besar benang merah sebuah cerita naskah itu ya, saya tentu saja melihat dialog-dialog di dalamnya. Itu yang menantang saya sebagai seorang pemain untuk memilih sebuah naskah. Jadi saya senang sekali karya-karya sastra penulis yang dibuat di dalam sebuah naskah cerita itu, wah, punya kata-kata yang di luar dari kebiasaan kita sehari-hari, dan yang tidak lazim kita ucapkan dalam sehari-hari. Itu sangat menantang buat saya. Gimana yang tidak lazim itu menjadi natural dibawain. Nah itu sebagai seorang aktor harus punya challenge seperti itu. Banyak sekali saya dapati ya di luar sana, di lapangan, teman-teman yang muda-muda khususnya itu, mereka khususnya di sinetron mungkin, karena di Indonesia ini kalau di sinetron sepertinya menurut saya belum ada polisi militernya yang khusus
untuk mengawasi hal ini. Penulis itu sebenarnya ingin sekali tulisannya itu dihargai sama aktor-aktor. Apa itu bentuk penghargaan, apresiasi aktor terhadap karya tulisan dari seorang penulis? Itu intinya tidak ada yang dirubah. Titik, koma, kata bantu itu tidak ada. Itu ada maksudnya sama semua penulis. Nah, sebagai pemain, sebagai aktor, makanya kita juga boleh loh picky, choosy sedikit terhadap karya-karya tulisan-tulisan play ini ya, naskah-naskah ini, skrip ini ya. Lo harus boleh kok picky kok. Kalau memang penulis, aduh sudah seru nih penulisnya, itu pilihan kamu. You take it or leave it. Mau diambil nggak? Sinetron ini atau film ini mau diambil nggak? Ya pilihan di kamu. Kalau terlalu picky gimana Om? Nggak dapat kerjaan, nggak punya uang. Nah, tapi picky itu boleh. Kalaupun tidak ada lagi, oke lah, yang lumayan lah menurut kalian, supaya kalian pun jam terbangnya bertambah ya, jalannya ada. Bikin creative choice di dalamnya, ya, dalam actionnya, ya, itu yang membedakan aktor satu sama aktor yang lain. Misalnya saya sama Teddy dapat peranan B, oke, saya memerankan si B ini atau dengan Om Teddy memerankan B ini pasti akan berbeda. Om Teddy punya pilihan kreativitas tersendiri dan saya pun demikian. Itu yang membedakan. Seperti nyanyi, yang penting ya sebagai penyanyi, yang penting nggak boleh fals. Jadi intention, motivasi karakter tersebut itu kita harus pahami. Jangan kita tiba-tiba penulis mengharapkan motivasi seorang karakter ini di scene tersebut, misalnya skenario secara global tuh mengharapkan A, kita kasih C misalnya, nggak cocok, udah fals. Orang penulis itu mengharapkan karakter itu menjalankan si A, kalau kita jalanin kunci C misalnya, seperti itu kan nggak cocok. Jadi kita harus sama-sama, cuma creative choice-nya itu di mana. Kalau ini sebuah blank character yang tidak ada role modelnya, misalnya sebuah biografi, itu yang menarik. Kita bisa pilih mungkin gaya bicaranya, cara duduknya, cara jalannya, gunakan tangan, dia gunakan tangan atau enggak, atau yang diem, cara mikir. Ada orang mikir begini, ada mikir begini, ada mikir begini, begini. Saya sama aktor lain pasti punya pilihan yang berbeda. Oke, tapi intentionnya, motivasi dari dalamnya itu yang diharapkan penulis itu yang harus benar-benar kuat dipegang ya, inner life yang ada di dalam sebuah karakter itu. Makanya kembali lagi dalam kita menilai sebuah skenario ya, naskah drama itu bagaimana kita bisa menyeberangkan itu semua, inner life bagi penonton itu. Nah, itu yang harus sekolah makanya. Ya, mungkin ada yang berbakat secara otodidak ya, mungkin tanpa disadari, dan itu banyak loh yang terjadi juga. Tapi kalau kalian memang di sini, makanya saya sebagai gata ini jadi panduan buat kalian ya, itu harus dilatih, harus dimengerti dan dipelajarin, ada sekolahnya. Oke, jadi guys, kalau kalian lagi ngumpulin uang nih untuk bayar sekolah acting misalnya, oke, kalian cari bukunya di online atau di perpustakaan, atau misalnya perpustakaan gak sih zaman sekarang guys? Masih ya? Banyak. Oke ya, masih ada ya. Silakan ke perpustakaan kalian baca. Banyak misalnya gini, ini ada Bapak Aktor Seni Acting Modern Konstantin Stanislavski ya. Bukunya banyak, tebel-tebel. Tapi buku yang sebanyak itu kalau sudah dibaca, nah kalau buat saya tinggal baca rangkumannya. Untuk saya ya dianget-angetin deh kalau lagi nggak ada produksi, misalnya nih The Actor by Konstantin Stanislavski Handbook seperti ini ya. Ini untuk aktor-aktor khususnya sebenarnya yang sudah berjalan, untuk baca-baca, oh iya jangan lupa ingat, oh iya ya. Jadi aktor harus banyak baca Om? Oh iya dong, kalau aktor itu harus banyak baca, benar-benar harus banyak baca. Bacanya cuma bukan buku acting aja ya. Setelah buku acting dipelajarin segala macam, banyak yang harus kita, pengetahuan umum yang harus ditingkatkan. Karena di luar sana banyak sekali karakter-karakter menarik yang bisa kita perankan nanti pada sebuah karya drama. Kita banyak contoh di luar sana. Nah, otomatis secara misalnya kita bacalah seorang aktor tuh buku-buku psikologi, sosiologi, antropologi. Sekali-sekali kita baca ya. Walaupun kita mungkin belum dapat peran-peran seperti itu
yang menuntut psikologi tertentu gitu ya, atau orang-orang yang tinggal di daerah mana atau seperti apa, belum tentu dapat. Tapi kita sebagai seorang aktor sedikit demi sedikit perkaya, sekali-sekali dibaca. Kalau malas baca, nonton film-film pengetahuan sekarang segala macamnya di YouTube atau segala macam, lihat kehidupan sekeliling kita ya. Episode yang lalu sudah saya bahas, kita sebagai seorang aktor itu benar-benar harus sensitif, harus peka dari keadaan kehidupan di luar kita ya, harus sensitif dan kita harus bisa mempelajari, dan bukan cuma dilihat aja. Yang pentingnya nih ya, buat kalian yang pentingnya kegiatan aktivitinya. Coba, saya tiba-tiba pernah menjadi seorang dokter. Aduh, megang pisau dokter juga belum pernah. Megang stetoskop juga belum pernah. Pakai mikroskop belum pernah. Gimana ya? Ngulik. Aktor harus ngulik. Walaupun sekarang udah jauh ya sekolah kedokteran atau pengen apa ke apotek. Iya, carilah kesempatannya, kita pergi ke lab mana untuk cari tahu, untuk memperkaya pengetahuan kita, atau baca bukunya tentang kedokteran, atau nonton filmnya bisa juga. Jadi banyak hal zaman sekarang yang bisa dikejar untuk seorang aktor itu lebih tampil ya. Datang ke lokasi sesungguhnya, datang ke sana, ke tempatnya langsung, belajar langsung di tempat itu semua ya. Banyak hal-hal sebagai seorang aktor itu harus dikuasai. Misalnya tadi sebagai seorang dokter, lalu mau jadi apa, misalnya pemburu, latihan sekali-sekali. Ambil sekolah penembak misalnya, bagaimana megang rifle segala macam ya, atau senjata pistol segala macam. Mau jadi detektif harus pegang alatnya, kuasai alatnya. Mau jadi petani, kuasai alat tani. Gimana? Rasakan. Guys, kalian harus tahu ya, nggak semua produksi itu kita dikasih waktu untuk menguasai alat-alat itu. Kalaupun kita dikasih waktu, gimana supaya kita terampil itu kan butuh waktu. Kita butuh waktu selalu supaya kita itu terasa itu natural di dalam gambar. Nah, kembali di sini, makanya ditulis di buku ini aja juga ada aktor enthusiasm. Harus antusias dari setiap aktivitinya seorang aktor. Ingin jadi seorang aktor, kita antusias dari segala lini kehidupan tuh, kita harus antusias gitu loh, mau seperti apa. Karena seperti saya di rumah, saya kalau bisa mengerjakan sesuatu di rumah sendiri, saya lakukan sendiri. Saya harus tahu tuh nyuci pakai tangan bagaimana, ngepel pakai tangan bagaimana, ngepel pakai kaki gimana rasanya, ngepel ngedorong bagaimana. Ngepel beda-beda tuh, saya baru bicara ngepel rumah nih. Ngepel diguyur, dikeringkan bagaimana, ngepel pakai tongkat itu bagaimana, nyapu pakai sapu lidi bagaimana, nyapu pakai ijuk bagaimana. Itu kerjaan rumah. Kalau ingin jadi seorang aktor nggak boleh malas. Seorang aktor rumahnya harus bersih. Karena apa? Dia banyak hal kerjaan activity, terutama aktor ya yang perempuan nih. Ayo, dalam cerita-cerita drama jelas sekali, nampak sekali kehidupan sehari-hari itu banyak ada di dalam rumah ya. Dan banyak sekali penulis itu nulis memberikan sebuah activity bagi seorang aktor, pasti banyak kegiatan rumah ya. Bagaimana megang sapu, kemoceng ya, atau sula, atau apa lap misalnya. Bagaimana cuci piring. Nggak pernah cuci piring, mau jadi seorang aktor terus dapat adegan cuci piringnya asal terus dapat piala citra. Hello, dari mana tuh piala? Bikin sendiri kan nggak mungkin gitu kan. Bagaimana terbiasa dengan itu semua, pernah benda-benda ya, peralatan di dapur seperti apa, mau cowok mau cewek harus bisa menguasai. Kita nggak pernah tahu. Jadi rumah aja itu adalah sebuah sarana latihan untuk aktor ya, sampai kapanpun juga ya. Jangan bintang-bintang tahu bisa terus udah langsung males. Kalau udah males kan namanya otot udah lama nggak olahraga, kaku kan gitu, masih kaku. Jadi harus mulai lagi, terbiasa lagi, harus luas lagi ya, melakukan semua aktivitas dalam pekerjaan. Karena apalagi di Indonesia banyak cerita-cerita drama, pasti banyak kegiatan-kegiatan di sekitar rumah seperti itu. Dan menariknya drama itu menurut saya, di dalam drama ada action activity seperti itu. Nah, kembali lagi saya mundur dikit, penilaian saya terhadap sebuah naskah drama itu, saya lihat tulisannya nih penulis kayak togok aja, cuma berdiri gini, nggak seru nih, gini. Kadang-kadang ada guideline kan untuk penulis gitu ya, untuk activity seorang karakter di dalamnya seperti itu. Saya senang penulis yang naruh activity yang kaya sekali di dalamnya, karena itu buat saya menantang, selalu menantang. Karena acting yang paling sulit itu
acting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ya, kamu bangun tidur gimana, bangun pagi tiba-tiba harus berangkat kerja, bagaimana menyiapkan sarapan pagi segala macam, menyiapkan misalnya tas sekolah ya, tas kerja, pakaian apa-apa sambil dialog kayak gitu, itu wah, itu tingkat kesulitannya tuh dewa, dan itu diakui sampai aktor-aktor Hollywood sendiri. Banyak sekali aktor-aktor Hollywood yang wah, kegiatan aktiviti sehari-hari dalam drama itu udah paling sulit untuk dibawakan secara alamiah, secara organ gitu. Salah satu bentuk antusiasnya gitu. Bentuk antusias salah satunya, kita pasti ingin mengobservasi, kekuatan mengobservasi, memperhatikan keliling kita. Kita perhatikan keliling kita, mengobservasi, mau itu lingkungan, tumbuh-tumbuhan, binatangnya, udaranya, keadaannya kotor, bersih atau apa, kita observasi. Jadi dari pandangan kita harus, sama mata pun kita harus jujur keadaan itu. Mata itu bicara, karena mata jendela hati, rasa kita dari alam. Mengobservasi manusia, tipe A, tipe B, manusia macam-macam. Aduh, saya salut banget aktor yang masih suka naik kereta api, masih suka naik bus kota, itu gila itu. Ya, saking dia ingin mempelajari berbagai macam karakter manusia, dia kesana. Observasi itu bentuk antusias yang sangat tinggi. Kemudian membaca otomatis, karena kalau antusias pengen tahu ilmunya dong, buku-buku ada di mana-mana. Nah, yang disampaikan yang lalu tuh sama Om Teddy, menonton. Berapa banyak film yang kamu nonton? Ayo, ya, kita cari film yang benar ya, yang sudah melakukan berbagai macam uji empiris di dalamnya. Film-film biografi seseorang, misalnya, wah itu sangat bagus sekali ya. Bagaimana aktor-aktor bermain dalam biografinya orang, karena itu kegiatannya banyak sekali, dan calon-calon aktor harus banyak nonton, terutama yang biografi-biografi. Jangan yang fiction, yang fiksi-fiksi bagus juga, cuma kalau kamu nggak ngerti intentionnya, motivasi blank karakter yang diciptakan sendiri, karakter fiksi ini, itu penulis itu membangun sebuah karakter dalam ceritanya, itu bagaimana kita tuangkan menjadi sebuah karakter yang hidup dalam tayangan itu. Inner life yang ada di dalamnya tuh ya, mind-nya, soul-nya, semua jiwa itu sampai penonton tuh. Ya, jam terbang lah itu bentuk antusias. Lagi yang lain apa ya, kemudian belajar, cari sekolahan, terus kalian jangan malu untuk ikut audisi. Aduh, itu jam terbang audition itu nilainya kalau menurut saya tinggi sekali. Jadi kalian pemula-pemula, kita nggak pernah tahu. Yang penting kita datang aja audisi, oke? Datang aja audisi. Kita nggak pernah tahu rezeki kita sejauh mana, nggak pernah tahu ya. Nah, karena apa? Karena uji nyali itu penting banget ya. Ingat, yang namanya camera never lies, oke? Kamera tuh nggak pernah bohong. Jadi kalian harus biasakan diri kalian di depan kamera. Oke guys, kayaknya pembahasan kita sampai sini dulu. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Jangan lupa ya, di follow terus Atalarik Studio di Acting Guideline ini bersama saya Atalarik. Oke, sampai jumpa lagi.